Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan umur. Sampai saat ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa melakukan semua kegiatan kita dengan sangat indahnya. Anak-anakku, tidak terasa kemarin kalian sudah melakukan mid semester, penilaian tengah semester untuk yang semester kedua ini. Saya harap kalian lebih baik dari yang kemarin. Memang ada catatan-catatan yang sudah saya siapkan. Yang pertama, pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugas itu enggak usah kamu nunggu numpuk. Akhirnya apa? Akhirnya itu semakin membuat kalian berat. Toh kalian loh sekolahnya di rumah, waktu lebih banyak, 1, 2 sudah online. Apalagi dalam bentuk video bisa dilihat kapanpun. Kenapa ndak kalian kerjakan? Begitu ada tugas, kerjakan, kumpulkan. Sehingga Bu Iwi itu ndak sulit untuk menilai kalian kalau sudah numpuk, yang ini belum, yang itu belum. Nanti tanya, Bu, ini tugas yang keberapa? Loh, yang sekolah itu kamu nak, bukan Bu Iwi. Kamu bayangkan, Bu Iwi muridnya 200. Bukan kamu saja. Nah, sedangkan kamu kan bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Masa kamu ndak tahu ini saya sudah ngerjakan, ini belum? Itu yang pertama. Yang kedua, tugas saya loh hanya 1 minggu 1 kali. Ndak seperti dulu waktu masih pembelajaran tatap muka. 1 minggu loh hanya 1 kali. Dan paling banyak hanya 10 soal. Bahkan ada yang 2 soal. Nah, masa 1 minggu kamu gak bisa mengerjakan soal yang hanya 5? Kenapa? Ya karena kalian malas. Ditumpuk, ditunda. Setelah itu tanya, Bu, ini tugas yang mana? Loh, yang sekolah siapa? Belum nanti kamu menyulitkan orang tua juga. Jangan nak. Nah, kemudian yang ketiga, temuan yang ketiga, setiap tugas yang saya kasihkan itu sesuai dengan videonya. Ada video pertama sampai video ke-6 sampai ke-7 atau ke-8. Nah, tugas itu kamu kasih kalau ngumpulkan ditulis tugas ke-1 bab ini. Nah, tugas kedua bab ini. Loh Bu, tugas itu berdasarkan apa? Video. Jadi tugas pertama itu video pertama, tugas kedua itu video kedua, dan selanjutnya seperti itu, sehingga kamu tidak bingung. Nah, ngumpulkannya bagaimana? Seperti biasa mekanismenya. Gitu masih tanya, Bu, ini ngumpulkannya gimana, Bu? Nah, Bu, ini pakai kertas apa gimana, Bu? Bu, ini ditulis. Loh, ya apa? Wong kamu sudah hampir 2 tahun sekolahnya. Nah, tolong diperbaiki. Yang rajin juga banyak. Enak Bu Iwi ngoreksinya. Kalau tugasnya lengkap itu enak ngoreksinya. Nah, yang buat bingung itu kalau tugasnya sekarang kan sudah dikasih waktu terakhir hari Kamis mengumpulkan. Nah, kamu ngumpulkan ternyata harinya hari Senin atau minggunya minggu depan, bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Itu yang buat sulit. Tolong nanti diperbaiki, terutama tugas ditulisi tugas keberapa, videonya keberapa. Kalau video pertama ya tugas pertama. Siap? Oke, sekarang kita mulai lagi pembelajaran. Kita sampai pada bab baru. Ayo bukunya disiapkan semua. Sudah mandi, sudah sarapan, pakai baju yang bagus. Kita mulai pembelajaran dan kita awali dengan doa. Kita baca Bismillah bersama-sama, kemudian Al-Fatihah, dan kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yaitu kita awali di bab selanjutnya, bangun ruang sisi datar. Di buku paket bisa kalian lihat halaman 123.
Dibaca dulu. Bangun ruang sisi datar itu apa saja yang akan kita pelajari. Itu nanti sampai pada halaman 160, terus ada volume juga sampai pada 185 itu masih sampai 190. Nah, pada bangun ruang sisi datar ini kita akan mempelajari luas dan volume bangun datar. Apa saja yang termasuk pada bangun datar bisa kalian lihat di buku kalian, buku paketnya, mulai halaman 122. Bangun ruang sisi datar. Yang pertama adalah peta konsepnya. Nah, tuh halaman 123. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar beraturan dan bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Kalau bangun ruang sisi datar beraturan, kita akan cari luas permukaan, volume. Kalau bangun ruang sisi datar tidak beraturan, kita tidak bisa mencari luas permukaan atau volumenya secara langsung, tapi kita bisa menaksir. Menaksir itu mengira-ngira. Nah, apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar? Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Sudah siap? Akan kita pelajari yang pertama yaitu kubus. Kubus. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan bangun datar ini. Di sekeliling kita, di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemukan benda-benda yang bentuknya berupa bangun ruang, yaitu kubus. Apa? Misalnya box, kotak-kotak itu di rumah, box-box itu ada yang bentuknya berbentuk kubus. Nah, apa cirinya dari bangun ruang yang berbentuk kubus ini? Pasti kalian sangat mengerti semuanya. Kubus memiliki 6 sisi yang luasnya sama. Jadi kubus itu memiliki sisi, ada 6 sisi, dan luas setiap sisinya itu sama, ke-6-6-nya. Jadi kalau kamu di rumah menemukan box, menemukan kotak, atau kardus minuman mineral, atau kardus apa, box, ternyata setelah kamu lihat, loh kok apa itu namanya, sisinya, permukaan sisinya itu berbentuk, sisinya itu bentuknya sama, luasnya 6 sisi dan bentuknya sama, luasnya sama, maka itu dinamakanlah dengan kubus. Sisi bidang kubus kalau kita lihat pada gambar kubus KLMN PQRO, KLMN PQRO. Nah, sisi bidang kubusnya adalah KLMN yang ada garis kuning. Kemudian bidang loh ya, bidang itu ada luasannya. Hati-hati, bukan garis tapi bidang, ada luasannya, bisa kita raba. KLMN itu yang alas ini. Nah, ini itu bidang kubus KLMN. Kemudian bidang kubus OPQR. OPQR ini yang atas tutup ini. Ini adalah bidang kubus OPQR. Kemudian bidang kubus KLPO. KLPO itu di depan.
kemudian MNRQ, MNRQ itu di belakang. Kemudian LMQP, LMQP itu samping kanan. Dan KNRO itu samping kiri. Kubus memiliki 6 sisi yang luasnya sama. Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh sisi kubus tersebut. Karena setiap sisi kubus adalah sama panjang, maka luas setiap sisinya adalah sama. Sehingga karena sisi balok ada 6, maka luas permukaan kubus adalah luas satu sisinya dikalikan 6. Tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kan ini semuanya sama. Sedangkan satu sisi itu berbentuk persegi. Karena ada 6 sisi, berarti luasnya 6 kali luas persegi. Lanjut. Nah, luas persegi itu bagaimana? Luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti luas sama dengan 6 kali sisi persegi atau 6 kali sisi. Lanjut. Rusuk kubus. Nah, rusuk ini apa sih? Rusuk ini adalah garis yang dibentuk oleh pertemuan dua bidang. Itu adalah rusuk. Nah, kalau pada kubus, rusuknya apa saja ya? Bidangnya. Pertemuan dua bidang akan membentuk satu rusuk. LP. Ini LP. Nah, ini rusuk LP. Bidang apa yang bertemu membentuk rusuk LP? KLPO dengan LMQP. Bentuklah rusuk LP. Kemudian rusuk KO. Rusuk KO ini dibentuk oleh apa rusuk KO ini? Rusuk KO dibentuk oleh bidang KLPO dengan bidang KNRO. Kemudian rusuk QR, rusuk PQ, rusuk MQ, rusuk KL, rusuk PO, rusuk UR, NR, MN, LM, dan KN. Jadi pada kubus ini ada berapa rusuk semuanya? Ada 12 rusuk. Dan bagaimana panjang setiap rusuknya? Panjang setiap rusuknya akan sama panjang. Kenapa? Karena karena sisi-sisi yang membentuk kubus itu kan besarnya sama, luasnya sama, berbentuk persegi, sehingga rusuk-rusuknya itu juga akan sama panjang. Kemudian titik sudut. Apa itu titik sudut? Pertemuan dua bidang itu akan membentuk satu sudut. Pertemuan tiga bidang itu juga akan membentuk sudut. Jadi kalau pada titik kubus itu titik sudut kubus ada 8 titik, yaitu titik sudut K, titik sudut R, titik sudut M, kemudian N, P, Q, R, dan O. Itu titik sudutnya. Dari sini bisa diikuti, tidak ada masalah. Oke, kalau tidak ada masalah saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang bertanya, kamu bisa japri Bu Iwi setelah melihat video ini. Mana yang tidak ngerti, kamu bisa menghubungi saya, menanyakan. Lanjut. Diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus. Apa sih diagonal sisi pada kubus? Namanya diagonal. Kamu sudah ngerti kan? Waktu sudah SD juga sudah. Nah,
Diagonal sisi berarti diagonal yang ada pada sisi kubus. Apa saja diagonal sisinya? Kamu ikuti itu ada garisnya, yaitu KM. Itu KM itu yang merah. Kemudian habis KM adalah PR. PR itu yang kuning atas. Kemudian MR. MR itu samping putih. Kemudian LQ. LQ itu kuning yang samping kanan. Kemudian LN. LN itu bawah kuning. LO. LO itu adalah hijau depan. QN. QN itu adalah belakang, tidak kelihatan seakan-akan, tapi itu adalah diagonal sisi. KR itu juga diagonal sisi, samping kiri hijau. QO itu juga diagonal sisi, atas merah. KP itu diagonal sisi depan kuning. MP itu diagonal sisi samping kanan putih, itu garisnya. NO itu samping kiri hijau. Nah, sehingga diagonal sisi pada kubus ada berapa? Ada 12. Bagaimana panjang diagonal sisinya? Apakah sama? Yap, betul kalian. Panjang sisinya akan sama. Kenapa? Karena panjang sisi atau panjang rusuk pada kubus sama, sehingga panjang diagonal sisinya juga akan sama. Kita nanti bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari kemarin. Kenapa? Karena membentuk segitiga siku-siku. Lanjut, diagonal ruang. Apa yang dimaksud diagonal ruang? Diagonal ruang adalah diagonal yang melalui ruangan. Nah, apa? Ya ruang itu di dalam bangun ruang pasti ada ruangannya. Di sini adalah kaki. Nah, itu. Jadi dari K sini ke Q melalui ruangan itu di dalam. Namanya kaki. Kemudian MO, ini MO. Nah, lewat ruangan di dalam. LR, ini yang LR. Nah, sama ini. Dan NP. NP itu di dalam. Jadi ada berapa diagonal ruangnya? Ada 4. Bagaimana panjangnya? Apakah sama? Nah, coba kalian cermati. Nanti bisa kalian simpulkan. Lanjut. Luas permukaan kubus. Tadi sudah kita bahas, kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang luasnya sama. Jadi kalau ada bangun ruang kemudian memiliki 6 sisi dengan luasnya yang sama, maka itu kita namai dengan kubus. Luas permukaannya bagaimana? Luas permukaan itu, konsep luas permukaan semuanya namanya luas permukaan. Ya semua luasnya lah dijumlahkan. Nah, karena ada 6 sisi, maka luas permukaannya ya 6 kali luas sisi. Kenapa? Karena sisinya sama. Loh Bu, kalau enggak sama? Ya enggak sama ya semua sisinya kita jumlahkan. Itulah konsep mencari luas permukaan semua bangun ruang. Jadi ini luas permukaan untuk sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, kemudian sisi yang keempat itu belakang, sisi yang kelima itu bawah, dan sisi yang keenam itu samping. Nah, misalnya
Ya kita tambah semua itu. Karena ini berbentuk persegi sehingga sisi kali sisi luasnya, ditambah sisi kali sisi, ditambah sisi kali sisi, ditambah sisi kali sisi, sampai pada yang sisi ke-6. Karena ini panjang rusuknya sama, setiap kubus itu memiliki panjang rusuk yang sama, sehingga sisi kali sisinya sama. Karena sama, ada 6 sisi yang sama, ya sudah dikali 6 kali luas yang sama, yaitu 6 kali sisi kali sisi, sehingga didapatlah luas permukaan kubus 6 kali sisi kuadrat yang selama ini kalian kenal mulai kalian SD. Jadi rumus luas permukaannya kubus itu tidak datang atau tidak jatuh dari langit, tapi dari sini cara mencarinya. Kenapa dulu kamu kok belum diberitahu sama ibu guru waktu SD? Karena kalian masih belum cukup umur. Sekarang kan kalian sudah mulai ABG, sudah bisa berpikir lebih logis, sudah berpikir lebih panjang, sudah mulai mengerti. Nah, dan sudah mulai beranjak dewasa. Beranjak dewasa itu tidak mudah, itu sulit sekali, yaitu ditandai kamu mulai baperan, kemudian sudah mulai yang perempuan bisa mulai berdandan cantik, yang laki-laki juga demikian, sudah tidak mau lagi dibilang anak kecil. Kalau sama ibu misalnya disuruh beli, Mas belikan ini, Mbak belikan ini, Bu saya kan sudah besar, masa suruh beli ini. Nah itu enggak boleh, tetap harus karena apa? Karena tawaduk pada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu dari mulai kamu dilahirkan sampai nanti kamu sudah sampai ajal, tetap harus berbakti kepada orang tua. Jangan terus agak besar dikit sudah, enggak lah, aku kan sudah besar, aku kan sudah bisa gini, aku sudah ini, sudah berani ke orang tua. Jangan. Kenapa? Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Kalau kamu ingin hidupmu bahagia di dunia dan hidupmu bahagia di akhirat, maka kamu harus menurut pada orang tua, berbakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Lanjut ya. Selanjutnya adalah volume kubus. Perhatikan kubus di bawah ini. Volume kubus adalah, kalau di sini saya pecah. Jadi ada, itu kan kamu lihat ada kubus kecil-kecil dengan warna yang berbeda. Nah, jadi di situ ada 8 satuan volume. Kan ada 8 balok kubus kecil-kecil ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, volumenya satu volume itu kan ada volumenya itu kan ada, satu ini adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, sehingga mencarinya adalah volume adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi ini kali sisi, ini kali sisi. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu adalah sisi, lebarnya sisi, dan tingginya adalah sisi. Sehingga volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, pertemuan pertama ini Bu Wiwi hanya bahas tentang kubus. Silahkan kalian cerna, kalian pahami dulu, kalian simak baik-baik videonya. Kemudian apa yang kalian tidak mengerti nanti silahkan ditanyakan. Kalian juga bisa diskusi lewat video call dengan temannya atau lewat Zoom, dan tetap
COVID ini belum selesai. COVID ini ada, dan ini adalah seluruh dunia. Ini bukan rekayasa. Banyak sudah menjadi korbannya. Tolong kalian tetap waspada, tetap di rumah. Kita bukan libur. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan main kemana, kesana, kemari, apalagi di gazebo dengan pergaulan yang seperti itu. Hati-hatilah. Ini ujian bagi kita semua, bagi kalian, bagi Bapak Ibu guru, bagi orang tua kalian. Mari kita syukuri, mari kita ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah kalian adalah generasi istimewa, generasi mandiri, generasi yang tidak bergantung, dan generasi yang tangguh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita sama-sama berdoa semoga tetap diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan kita sambut dengan sukacita dan kita persiapkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.